Halo, selamat datang di channel Dimensi Paradigma. Channel yang membahas tentang jiwa kesadaran manusia dan hubungan dengan Tuhan dan alam semesta. Baik, kali ini saya akan membahas hubungan jiwa manusia dengan Tuhan dan alam semesta versi channel Dimensi Paradigma. Tetapi sebelum kita bahas, disclaimer bahwa ini hanya sebuah pandangan, satu sisi tidak memaksa Anda untuk membenarkan ataupun menyalahkan. Karena yang saya bahas kali ini menyangkut sesuatu yang sangat sensitif dan tidak untuk diperdebatkan, tetapi cukup didengarkan dan dicermati. Bila mana Anda masih ada kemelekatan tentang kebanggaan, kemelekatan tentang kecintaan yang mendalam, kemelekatan tentang kebencian, atau berunsur fanatisme, mohon segera kembali ke beranda dan jangan pernah melanjutkan menonton video ini. Karena Dimensi Paradigma adalah channel tentang kesadaran jiwa manusia seutuhnya, universal, dan tidak mengkotak-kotakan. Baiklah, mari kita mulai membahasnya. Manusia yang sudah beranjak dewasa, jiwa spiritualnya tentu sudah matang. Bisa merasakan, bisa membedakan hal yang baik ataupun buruk, secara naluri dan nurani, bukan atas dasar aturan manusia. Jiwa tersadarkan tidak pernah terpaku oleh aturan buatan manusia yang dikenal hanyalah sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik dan sesuatu yang buruk akan menghasilkan yang buruk. Memang di dunia ini manusia perlu tatanan agar berjalan lebih baik dan diatur dalam hukum agama, suku, ras, ataupun hukum adat. Bisa juga disebut keimanan, tetapi hal tersebut bertujuan untuk kebaikan dan keselarasan dan keserasian manusia. Namun hal tersebut tidak bisa kita samaratakan agar semua manusia di muka bumi ini memeluk keimanan yang sama. Kita terpisahkan oleh benua dan lautan. Tentu dengan golongan yang berbeda di setiap wilayah dan tatanan ajaran yang berbeda-beda, tetapi punya tujuan yang sama. Di luar tatanan itu, manusia memiliki jiwa personal utuh yang terkoneksi langsung oleh sesuatu yang lebih agung di luar batas kemampuan manusia. Bila dalam kehidupan sehari-hari kita menyebutnya Tuhan dalam bahasa agama yang universal, tetapi hal itu untuk menguatkan dan meneguhkan iman kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berkuasa atas bumi ini. Saya akan masuk ke hal yang sedikit sensitif untuk diperbincangkan dan tidak bermaksud untuk menggoyahkan keyakinan Anda. Tuhan adalah kamu dan kamu adalah Tuhan. Tuhan adalah dirimu yang terbelah menjadi dua. Yang satu di dalam wujud manusia, yang satu dalam jiwamu yang terkoneksi oleh alam semesta. Tuhan adalah dirimu yang berada di luar ruang sadar manusia sebagai penghubung dengan alam semesta. Alam semesta itu luas sekali, tak terbatas hingga di luar galaksi Bima Sakti kita, juga masih alam semesta. Dan alam semesta hanya memantulkan energi getaran yang dihasilkan dari energi getaran di muka bumi, yang dibatasi dalam sebuah ruang waktu. Ruang waktu terhitung dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari ke minggu, minggu ke bulan ke tahun-tahun ke abad, dan dari satu cahaya hingga ke berjuta-juta cahaya tak terhingga. Tuhan itu sifatnya agung dan maha, tidak ada Tuhan yang jahat, tidak ada Tuhan yang tidak adil, tidak ada Tuhan yang menjauh darimu, tidak ada Tuhan yang sedang menghukummu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, karena Tuhan itu adalah dirimu. Hanya saja Anda tidak terkoneksi secara dekat sehingga merasa Tuhan itu seolah tidak memihak denganmu. Padahal Tuhan selalu ada di dalam dirimu. Manusia itu adalah bagian dari energi dan apa yang kamu pancarkan akan diterima sebagai sinyal oleh Tuhan untuk diwujudkan lewat alam semesta. Saya contohkan bila saja manusia itu memercikan energi negatif atau bersifat perusak, kita bayangkan dalam skala besar 80% manusia di bumi ini memercikan energi negatifnya bersamaan merusak bumi. Dari menebang seluruh hutan di muka bumi ini, menggali tanah hingga dalam untuk kepentingan pribadi dalam skala besar di bumi ini. Tuhan menerima getaran negatif itu dan mewujudkannya lewat alam semesta dalam bentuk bencana alam besar yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia hingga banyak nyawa yang hilang. Saya menyebutnya itu adalah keseimbangan alam, karena sifat keserakahan manusia. Di dunia itu semua berjalan sesuai pola. Ada sebab, tentu ada akibatnya. Bagaimana kalau yang terjadi adalah benda langit yang lebih besar daripada bumi menabrak bumi? Apa kemungkinan yang akan terjadi? Bayangkanlah sendiri ya. Kalau kita menggetarkan energi positif,
tentu sinyal yang diterima oleh Tuhan juga positif dan akan dipantulkan oleh alam semesta sesuai dengan yang Anda pancarkan. Kalau Anda bersyukur dan bahagia atas apa yang sudah ada, tentu yang dipantulkan oleh alam semesta juga akan selalu tentang kebaikan yang menguntungkan manusia itu sendiri. Kalau Anda merasa sedih, mengeluh, dan kekurangan, hingga mendikte Tuhan berharap yang berlebihan kepada Tuhan, serta menyalahkan Tuhan, maka alam semesta pun akan memantulkan apa yang kamu pancarkan. Karena Tuhan itu adalah kamu, dan kamu adalah Tuhan. Sampai di sini sudah bisa ya mencermati konteksnya. Kalau masih belum paham dengan yang dimaksud, saya coba kasih sedikit gambaran. Di dunia ini ada banyak Tuhan dikarenakan ada banyaknya keyakinan agama dan memiliki Tuhan sendiri-sendiri, sesuai versinya masing-masing. Lalu pertanyaannya, Tuhan yang mana ini yang benar-benar maha? Atau adakah Tuhan dari segala Tuhan? Tentu jawabannya adalah itu tergantung pada keyakinan masing-masing. Jadi bisa disimpulkan, semua kembali lagi pada personal individu masing-masing orang. Dan diri Anda secara langsung berperan utama atas kehadiran Tuhan kan? Baiklah, semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan antara jiwa manusia Tuhan dan alam semesta. Semua adalah satu koneksi. Cintai dan sayangi tubuh dan jiwa Anda, agar senantiasa bahagia sehingga sehat selalu. Kenapa demikian? Memang ada hubungannya. Ada hubungannya. Besok kita bahas tentang sehat dan sakit di video berikutnya. Subscribe agar Anda tak ketinggalan pembahasannya. Selalu berbuat baik agar mendapatkan hal yang baik juga. Jangan lupa like dan share.